kami jatuh, Mayday! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian yang sedang menonton video ini? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan merekap alur film karya anak bangsa yang berjudul Bangkit. Film ini menceritakan ketika Jakarta diguyur hujan terus-menerus dan terjadinya badai laluna, dan juga menceritakan seorang Basarnas yang mencoba menyelamatkan dan mengevakuasi korban banjir di sana. Sebelum lanjut, kita intro dulu cuy. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kecelakaan mobil dan bus yang masuk ke jurang. Semua penumpang yang ada di dalam bus itu terlihat panik dan mencoba untuk keluar dari bus itu. Namun tidak lama kemudian tim SAR pun datang. Salah satu tim SAR itu mencoba menyelamatkan semua orang yang ada di dalam bus. Ia bernama Adri. Adri sendiri adalah seorang tim SAR yang bertugas sebagai garda terdepan dalam situasi darurat seperti ini. Dia langsung mengevakuasi satu persatu penumpang yang ada di dalam bus itu. Ketika Andri menyelamatkan korban terakhir, mobil itu hampir terjatuh. Adri yang ada di dalam mobil ikut terguncang, namun akhirnya dia berhasil keluar menggunakan tali. Lalu kita diperlihatkan dengan keluarga Adri. Dia memiliki istri yang bernama Indri dan anaknya yang bernama Eka dan Dwi. Ketika sedang sarapan, Adri melihat berita di TV tentang curah hujan yang terus-menerus di Jakarta. Sebelum berangkat, ia diberitahu oleh Indri untuk tidak lupa datang ke pertunjukan solo anaknya, yaitu Eka, dan ia berjanji akan datang tepat waktu. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki bernama Arifin. Dia adalah seorang pegawai BMKG. Terlihat Arifin masuk ke dalam mall untuk membeli cincin, karena cincin pernikahan yang ia beli telah hilang, padahal waktu pernikahannya tinggal beberapa jam lagi. Calon istri Arifin bernama Denanda. Dia terlihat sedang gelisah menunggu kabar dari Arifin dan memutuskan untuk menelponnya, namun tiba-tiba telepon mereka terputus. Lalu kita diperlihatkan dengan banjir besar menerjang sebuah jembatan yang tidak jauh dari lokasi mall yang Arifin datangi. Ketika Arifin hendak keluar dari mall itu, tiba-tiba ia diterjang banjir. Di tempat lain, Adri yang akan mengantar anaknya sekolah tiba-tiba ditelepon oleh atasannya untuk melakukan tugas yang membuat ia tidak bisa mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Lalu Adri pun bergegas ke tempat lokasi banjir, dan terlihat tim SAR sudah mulai memasuki mall untuk mengevakuasi para korban. Arifin yang terlihat masih hidup mencoba keluar dan menyelamatkan orang yang ada di dalam mobil. Namun sayangnya dia malah terjebak oleh lilitan kabel dan tidak bisa melepaskannya. Bersamaan dengan itu, Adri yang sedang mengevakuasi korban melihat Arifin yang terjebak dan langsung menyelamatkannya. Karena peristiwa itu membuat pernikahan Arifin batal dan membuat Denanda marah, meskipun Arifin sudah menjelaskan semuanya. Urusan kerjaan lagi. Jesus Christ deh. Di pagi harinya, Eka terlihat marah karena Adri tidak menepati janjinya untuk melihat penampilan solonya. Namun Indri mencoba menjelaskan alasan kenapa ayahnya itu tidak bisa datang. Tidak lama kemudian mereka mendengar teriakan warga yang ternyata di luar rumah sudah terjadi banjir, dan rumah Adri pun mulai digenangi air yang terus naik. Melihat hal itu, mereka mulai menyelamatkan barang yang dianggap penting dan langsung naik ke lantai atas. Namun karena banjir yang mulai besar, membuat mereka harus naik lagi ke atap rumah. Kemudian Adri mendengar suara anak kecil meminta tolong karena terjebak dan hampir terseret oleh arus banjir. Adri pun langsung melompat dan menyelamatkannya. Akhirnya Adri berhasil menyelamatkan anak itu, lalu membawanya ke tempat yang lebih aman. Namun keluarga Adri dalam masalah karena pijakan mereka mulai terkikis oleh air dan akan roboh, yang membuat Eka terjatuh ke bawah derasnya banjir karena Indri tidak berhasil menolongnya. Tidak lama kemudian pijakan Indri juga ikut roboh dan membuatnya terjatuh. Melihat hal itu, Adri langsung lompat untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun sayangnya ia hanya bisa menyelamatkan Indri saja. Hingga malam hari, Adri dan tim SAR terus mencari Eka.
Sampai akhirnya ada kabar kalau anaknya itu telah ditemukan meskipun dalam keadaan meninggal. Ketika di kantor, Arifin mencoba menjelaskan kepada atasannya bahwa Jakarta diprediksi akan dilanda hujan yang sangat lebat dalam waktu 12 jam yang akan mengakibatkan terjadinya badai La Luna. Namun karena atasannya itu selalu berhati-hati dalam menyampaikan sebuah berita ke media, ia tidak memperdulikannya. Karena itu akan membuat semua orang panik, ditambah lagi data prediksi cuaca saat ini yang belum sepenuhnya lengkap. Meskipun Arifin terus meyakinkannya. Kemudian Arifin malah ditugaskan untuk memprediksi kondisi awan. Ketika Arifin di dalam pesawat, ia melihat awan yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya badai besar. Lalu ia menelpon atasannya untuk menghentikan misinya karena terlalu berbahaya. Namun tiba-tiba petir menyambar dan mengenai pesawatnya yang membuat pesawat itu terbakar dan jatuh di tengah hutan. Secara cepat tim SAR mendapat informasi terjatuhnya pesawat dan langsung menuju ke lokasi. Di sini ternyata Arifin masih hidup dan langsung menembakkan flare gun yang ia temukan untuk meminta bantuan. Tim SAR pun langsung ke arah flare gun itu untuk menyelamatkan Arifin dan membawanya ke posko. Di sisi lain, Indri mengungkapkan kekecewaannya terhadap Adri karena meninggalnya Eka. Namun Adri menjawab bahwa tidak ada satupun orang tua di dunia yang rela kehilangan anaknya. Singkat cerita, ketika Arifin ke kantor dan menjelaskan ke atasannya apa yang sudah terjadi terhadap dirinya dan prediksi awan yang semakin menunjukkan tanda-tanda akan adanya badai La Luna, namun atasannya itu tidak mendengarkannya. Karena panik, Arifin langsung memberikan informasi ke media kalau beberapa jam lagi akan datang badai yang membuat Jakarta tenggelam. Yang pastinya berita itu akan membuat semua orang panik dan secara cepat berita itu menyebar, bahkan sampai ke telinga gubernur. Yang membuat Pak Gubernur memanggil Arifin dan atasannya untuk menjelaskan lebih dalam mengenai bencana yang akan datang. Di sini Arifin menjelaskan bahwa hasil prediksinya Jakarta akan dilanda badai beserta hujan yang cukup lebat. Hingga akhirnya atasan itu pun menyetujui prediksi Arifin karena berita itu sudah terlanjur tersebar. Dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengosongkan kota Jakarta sementara waktu. Semua orang yang mendengar berita itu pun langsung dibuat panik dan mulai pergi dari kota Jakarta, dan membuat semua orang berebut untuk masuk ke dalam mobil evakuasi. Namun ketika Indri dan Dwi hendak naik ke mobil evakuasi, tiba-tiba Denanda datang dan memberikannya tumpangan. Singkat cerita, Adri dan Arifin mencari terowongan bawah tanah di internet. Tujuannya adalah untuk mengalirkan air banjir ke laut. Namun mereka agak kesulitan untuk mencarinya. Hingga saat mereka membaca situs terakhir, Adri menemukan info bahwa orang yang mengetahui terowongan itu bernama Profesor Iwan Pongki. Setelah itu mereka berdua berniat pergi untuk mencarinya. Indri yang sedang dalam perjalanan, ia menelpon Adri dan menanyakan keadaannya. Lalu Adri memberitahu kalau ia sedang mencari Profesor Iwan Pongki karena dialah yang bisa menyelamatkan kota Jakarta. Denanda yang mendengar percakapan mereka, ternyata ia mengetahui keberadaan Profesor Iwan Pongki karena dia adalah pasiennya. Setelah itu Denanda langsung putar balik menuju rumah sakit untuk menemui Profesor. Di lokasi lain terlihat tim SAR yang sedang melakukan pengoboran untuk mencari titik terowongan rahasia itu. Saat sampai di rumah sakit, ternyata bangunannya sudah terendam banjir cukup dalam. Ditambah lagi listrik yang mati, sehingga Denanda harus berhati-hati untuk menyelamatkan Profesor yang terjebak di sana. Singkat cerita, Denanda berhasil membawa Profesor Iwan keluar dan langsung membawanya pergi untuk menemui Adri dan Arifin. Namun sayangnya akses jalan untuk mereka bertemu ditutup, sehingga mereka harus melalui jalan yang lebih jauh. Kemudian Adri menelpon dan menyuruhnya untuk tetap di tempat karena Adri yang akan mendatanginya. Terlihat juga di titik lain TNI masuk untuk melakukan pengeboman agar air bisa dialirkan ke sana. Namun saat bom diledakkan secara tiba-tiba, terowongan yang mereka lewati runtuh dan menyebabkan gempa. Sedangkan Adri dan Arifin malah terjebak macet saat hendak menemui Denanda. Lalu mereka menukarkan mobilnya dengan motor agar bisa sampai lebih cepat. Karena akses jalan sudah tidak mungkin dilalui mobil, akhirnya mereka berlari, tetapi tidak dengan Profesor.
Namun tidak lama kemudian Adri datang dan langsung menyelamatkannya. Setelah itu Profesor menjelaskan dan memberikan sebuah peta terowongan itu. Dengan sangat cepat Arifin bisa mengingatnya. Ketika mereka akan pergi ke lokasi, tanpa disadari peta yang mereka bawa terjatuh dan ditemukan oleh Dwi. Lalu ia langsung menyusul ayahnya untuk memberikan peta itu. Indri yang sedang membantu Profesor Iwan ke tempat yang lebih aman malah lalai terhadap anaknya, sehingga Dwi hilang tanpa sepengetahuannya. Indri pun panik dan langsung mencarinya, namun ia tidak berhasil menemukan anaknya. Ketika sampai di lokasi, Adri dan Arifin baru menyadari bahwa petanya sudah hilang, sehingga mereka harus menemukan titik terowongan itu tanpa peta. Untungnya ingatan Arifin sangat kuat dan mereka berhasil masuk ke terowongan itu. Bersamaan dengan itu, Dwi sudah sampai, langsung masuk ke terowongan untuk menyusul ayahnya. Namun Dwi tidak menemukan keberadaan ayahnya itu. Karena panik, Indri lalu menelpon Adri dan memberitahu kalau Dwi telah membawa peta itu, yang kemungkinan dia berada di terowongan. Mendengar hal itu, Adri dengan cepat langsung masuk ke terowongan. Namun Adri merasa kesulitan untuk menemukan anaknya. Lalu dia diberitahu kalau terowongan itu akan segera diledakkan. Arifin pun masuk ke dalam terowongan untuk membantu Adri mencari anaknya. Sedangkan Indri dan Denanda mendatangi stasiun dan meminta menunda ledakannya karena di dalam terowongan ada suami dan anaknya. Namun ketika Dwi ditemukan, secara bersamaan bom diledakkan dan air pun memasuki terowongan itu, sehingga mereka berdua terjebak di sana. Tapi untungnya ada lubang kecil yang bisa digunakan Dwi untuk keluar. Kemudian dia meminta tolong. Dengan cepat tim SAR datang dan langsung menyelamatkan Dwi. Kemudian mereka semua pergi ke ujung terowongan untuk menemukan Adri. Terlihat di sini Adri mencoba untuk membuka pintu besi agar bisa keluar dari terowongan itu. Namun ia tidak bisa membukanya. Adi yang cukup lama di dalam air membuat ia tak sadarkan diri. Namun untungnya Arifin datang dan berhasil membuka pintu besi itu. Mereka pun langsung terseret air sampai ke ujung terowongan yang menuju ke laut. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari terowongan itu. Dan film berakhir dengan ending istri dan anaknya yang sudah memaafkan Adri. Sedangkan Arifin yang diterima lagi untuk menikah dengan Denanda. Dan video pun selesai.